Pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maqasid syariah adalah salah satu bidang hukum Islam yang membicarakan tujuan diadakan syariat Islam, yakni kemaslahatan manusia. Al-Quran dan hadis Nabi seluruh titahnya bertujuan untuk kebaikan dan kesejahteraan manusia. Jadi kalau ada hadis maupun ayat disampaikan justru untuk membuat kesengsaraan manusia, berarti salah dalam memahami ayat maupun hadis tersebut. Menurut Imam Al-Ghazali, tujuan maqasidus syariah tidak lepas atau tidak keluar dari 5 hal, yakni yang pertama adalah kemaslahatan agama, kemudian yang kedua kehidupan, menjaga kehidupan, menjaga harta, menjaga akal, dan menjaga keturunan. Ya, 5 hal itu. Ya, menjaga agama, menjaga kehidupan, menjaga harta, menjaga akal, dan menjaga keturunan. Demikian juga yang dikembangkan oleh As-Satibi dalam Al-Daruratul Khams, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, kehormatan atau nasab, dan harta. Ya, jadi intinya hampir sama. Prinsip dasar Islam adalah syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Sedangkan prinsip dasar iman adalah percaya kepada Allah, malaikat Allah, kitab-kitab Allah, Rasul atau utusan Allah, hari akhir, dan qada dan qadar. Apabila satu dari rukun Islam dan rukun iman dinafikan dan diingkari, berarti sudah melanggar dasar dan prinsip agama Islam. Sudah diyakini bahwa ibadah sholat itu adalah kewajiban setiap muslim. Berjamaah di rumah bersama keluarga dalam kondisi genting juga tak kalah pahalanya dan kemuliaannya dengan di masjid. Bahkan memaksakan diri beribadah di masjid yang berpotensi menularkan wabah adalah dosa. Saya ulangi, memaksakan diri beribadah di masjid yang berpotensi menularkan wabah adalah dosa. Pasar dan tempat transaksi lainnya adalah bagian dari media untuk menjaga dan melangsungkan kehidupan, karena di sana dipajang semua kebutuhan dasar kehidupan manusia. Oleh karena itu, menjaga agama dan menjaga kelangsungan kehidupan, keduanya bagian dari tujuan syariat atau maqasidus syariah. Sama-sama wajib dijaga. Bila keduanya bersamaan, maka dahulukan menjaga kehidupan untuk melaksanakan agama seperti sholat. Dalam kondisi darurat, ketika bersamaan perintah agama, maka dahulukanlah ketaatan kepada pemerintah, karena merekalah pemegang tanggung jawab yang paling tinggi dalam negara dan agama, dan tentunya demi kemaslahatan bersama. Larangan melaksanakan sunnah di masjid adalah bagian dari maqasidus syariah demi menjaga kehidupan. Jangan sampai kitalah merasa sangat saleh, ahli ibadah, dan lebih taat menyebabkan kematian orang lain. Bahkan kalau kita menularkan virus kita, penyakit kita kepada orang lain, dosanya amat besar. Sekali lagi, kalau kita nekat dan menularkan virus kita kepada orang lain, maka dosanya amat besar. Sebagai bahan renungan, ada sebuah hadis yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha yang sangat bagus, yang menjadi penguat nalar kita. La sholata bi hadratit ta'am wala wa huwa bidafiul ihbisan, rawahul Muslim, yang artinya tidak ada sholat apabila makanan sedang dihidangkan, dan juga saat menahan kencing dan kentut. Maka ketika bersamaan makanan dan waktu sholat, maka mendahulukan makan sebelum sholat itu adalah lebih afdol. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 32,
Allah berfirman yang berbunyi, "Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a." Yang artinya, barang siapa yang menjadi penyebab kematian seseorang bukan karena membunuh seseorang atau membuat kerusakan di bumi, maka ia seakan membunuh. Jadi kalau kita bisa menjaga diri tidak menularkan penyakit kepada orang lain, maka kita pahalanya sangat besar, ya. Tapi kalau kita menularkan kepada orang lain karena walaupun tidak sengaja, dosanya juga sangat besar. Untuk itu tidak usah cemburu jika pasar tetap dibuka. Sebaiknya kita adalah rumah Allah, tempat yang suci, sedangkan pasar adalah tempat penjual menukar barang atau jasa dan uang, dan tempat pembeli menukar uang dengan barang atau jasa. Membandingkan keduanya sama halnya merendahkan kemuliaan masjid, rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga tidak perlu merasa resah dan merasa tidak soleh lagi lantaran tidak sholat Jumatan di masjid, ya. Bentuk kesolehan itu bukan saja secara ritual seremonial di masjid, namun bentuk ketaatan kepada pemerintah dan ulama adalah manifestasi ritual sholat berjamaah, yaitu taat mengikuti imam sholat dan tidak mendahului atau mengabaikan komando imam. Melaksanakan kewajiban ibadah seperti sholat dan menjaga hidup seperti ke pasar adalah semata-mata harus diperhatikan, karena itu bagian dari tujuan syariat Islam atau maqasidus syariah atau maqasidus syariah. Mudah-mudahan kuliah subuh ini bermanfaat, ya. Kita tidak lagi memperdebatkan antara masjid dan pasar. Dengan penjelasan di atas akan meningkatkan rasa keyakinan kita dalam beribadah kepada Allah, walaupun dilakukan dari rumah masing-masing, tidak ke masjid, tidak berjamaah di masjid. Insya Allah apa-apa yang sudah kita istiqomahkan, ya, akan menjadi pahala yang terus mengalir walaupun tidak dilaksanakan di masjid. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih mendengarkan RRI Purwokerto, Radio Tangga Bencana COVID-19.